Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat pagi semuanya. Ya, terkait dengan pembahasan desain survei yang mungkin belum sempat dibahas karena mungkin kita eh, belum membahas terlalu banyak terkait dengan medan gravitasi, tapi kita bisa sambungkan di sini masih terkait dengan mata kuliah sebelumnya. Ada mata kuliah misalkan dari potensial dan juga analisis sinyal geofisika begitu ya. Jadi kalau kita mencoba membuat desain survei dari suatu target daerah penelitian, nah biasanya kita bisa merencanakan desain surveinya agar kita bisa mendapatkan sinyal yang mungkin kita temui di lapangan. Jadi sebelum survei kan kita tidak mengetahui medannya atau datanya seperti apa. Tetapi biasanya kita sudah ada informasi awal, misalnya seperti informasi geologi, konseptual geologi, atau survei pendahuluan yang sebelumnya, data geofisika yang lain, atau mungkin ada studi tektonik, studi geodinamik, dan seterusnya. Jadi kita bisa memperkirakan di sana ada potensi apa saja tentang struktur di bawah permukaan yang ingin kita pelajari. Misalnya, kita ingin studi tentang daerah di aplikasi pertambangan misalkan. Jadi bagaimana endapan itu bisa muncul, apakah dalam bentuk intrusi atau dalam bentuk vein. Jadi estimasi dimensi itu kan sudah ada. Ukurannya kurang lebih seberapa, intrusinya kurang lebih sebesar apa. Nah, itu kita bisa memodelkan dan kita bisa menghitung responnya. Nah, respon yang kemarin itu kan kita coba buat yang sederhana seperti bola ya kan, menghitung bola yang tugas satu itu. Nah, kurang lebih kalau kita bisa menggunakan body yang lebih kompleks, maka kita bisa memodelkan kondisi bawah permukaan yang lebih kompleks. Nah, mungkin nanti kita coba pelajari berikutnya. Nah, anggap saja kita sudah sampai pada tahap itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita sudah mengetahui apa target penelitian, misalkan apakah itu sesar, apakah itu eh, tubuh batuan intrusi, atau misalkan studi cekungan atau variasi basement di eksplorasi hidrokarbon misalkan, atau studi yang relatif lebih dangkal seperti lingkungan begitu ya. Nah, kita biasanya merencanakan dengan melakukan desain survei, utamanya adalah menentukan interval titik pengukuran atau spasi pengukuran. Nah, dalam proses ini kan biasanya kita kenal sebagai analisis di analisis sinyal geofisika sebagai tahapan untuk sampling sinyal. Jadi kalau misalkan medan kontinu yang ada di alam ini akan kita sampling sebagainya. Jadi bagaimanakah menentukan interval pengukuran? Misalkan kita punya data yang seperti ini. Kan kita punya kalau dalam konteks sinyal Anda punya eh, pola anomali yang variasi lateralnya ditunjukkan seperti ini, yang misalkan sumbu X itu adalah distance atau jarak, yang sumbu Y-nya itu adalah besarnya anomali, misalkan dalam satuan miligal. Nah, kita melihat di sini ada pola yang eh, seperti pola sinyal dengan frekuensi tinggi dan frekuensi rendah. Nah, artinya kan kita berharap bisa mendapatkan pola ini. Nah, kira-kira yang sudah Anda pelajari, bagaimanakah kalau kita diminta untuk menentukan interval pengukuran dari medan yang kita harapkan seperti ini? Oke, jadi ini ada dua bagian, sumbu X dan sumbu Y. Kalau tadi diperhatikan, sumbu X itu apa? Sumbu Y itu apa? Kan harus tahu dulu. Kalau tadi pertama, siapa namanya? Raiden menyampaikan ini. Berarti ini berkaitan dengan instrumen, alat, karena berkaitan dengan amplitude. Jadi alatnya mampu nggak? Jadi mungkin harus tahu nih, ini berkaitan dengan kuantisasi berarti. Nah, kalau alatnya sudah dinyatakan mampu, berarti masalahnya itu interval pengukuran. Interval pengukuran itu pertanyaan spesifik di atas, berarti itu berkaitan dengan
sumbu X karena berkaitan dengan samplingnya. Nah, sampling itu berkaitan dengan panjang gelombang. Jadi tadi mungkin sudah sempat disinggung oleh siapa namanya, Bima, tetapi belum mencapai kata kunci di panjang gelombang. Ya kan ada istilahnya di sini kita melihat mana panjang gelombang yang berkaitan dengan frekuensi tinggi dan frekuensi rendah. Nah, frekuensi tinggi itu cenderung memiliki panjang gelombang yang pendek. Misalkan panjang gelombang yang pendeknya itu adalah kurang lebih seperti ini. Sedangkan yang cenderung memiliki panjang gelombang yang lebih panjang atau frekuensi rendah itu ditunjukkan di sini. Di mana disampaikan juga ada satu gelombang itu seperti apa, satu puncak, satu lembah, kurang lebih seperti itu. Jadi kurang lebih yang bagian frekuensi tinggi ini adalah yang relatif membutuhkan akurasi yang lebih tinggi karena intervalnya diperlukan lebih rapat untuk samplingnya. Jadi mudah-mudahan Anda bisa membayangkan di mana frekuensi rendah dan frekuensi tingginya. Nah, sekarang kita asumsikan semuanya sepakat di sini kan, yang relatif lebih sulit. Nah, di sini bagaimana menentukan intervalnya supaya ini bisa tercapai, kan gitu kan. Oke, demikian untuk pembahasan ini saya harus selesai. Kita lanjutkan minggu depan ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.